Semuanya, nama aku Aulia Husnawardana dari SMK Bernasiang kelas 10 Perhotelan. Hari ini aku akan menjelaskan tentang agama Buddha yang ada di Bogor. Buddha adalah agama tertua di dunia yang menjadi agama resmi di Indonesia. Presiden Soeharto menganggap agama Buddha sebagai agama klasik di Nusantara. Hal ini dilihat dari peninggalan-peninggalan prasasti yang ada. Sedangkan kerajaan bercorak Buddha pertama yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-12. Penyebaran agama Buddha di Indonesia menggunakan misi khusus bernama Dharma Duta. Sejak saat itu, agama Buddha terus berkembang. Lantas, bagaimana penyebaran agama Buddha di Indonesia? Berikut sejarahnya. Diawali dengan periode Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha pertama kali berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal China yaitu Fahian. Sedangkan kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri di Sumatera sejak abad ke-7. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kabar ini dapat dibuktikan dengan catatan seorang sarjana dari China bernama Yi Jing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara guna mencatat perkembangan agama Buddha. Berdasarkan catatan Yi Jing, Sriwijaya dulunya dijadikan sebagai rumah bagi para sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Alhasil, selama kerajaan Sriwijaya berdiri, agama Buddha pun ikut berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Diketahui ada dua aliran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, yaitu Theravada dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Selanjutnya, periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia pada sekitar 1293 hingga 1500. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada kerajaan Majapahit ada dua kitab yang mengisahkan tentang ajaran Buddhisme Mahayana, yaitu Sanghyang Kamahayan Matrayana dan Sanghyang Kamahayan Nikan. Selain itu, sinkretisme juga sudah mencapai puncaknya, di mana aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup berdampingan. Ketiganya dipandang sama nilainya dan disebut sebagai Harihara, yakni setengah Siwa dan setengah Wisnu. Yang terakhir ada periode abad ke-20. Pada abad ke-20, muncul nama-nama pengembang agama Buddha di tanah air, seperti biku dari Ceylon yang sekarang Sri Lanka, yang bernamakan Narada Mahatera. Pada 1934, Tera berkunjung ke Hindia Belanda sebagai biku Theravada pertama yang datang untuk mengajarkan agama Buddha. Sejak Tera datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha kembali meningkat. Semangat mereka kian berkembang ketika muncul biku dari Indonesia bernama Ashin Jinarakita. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia kembali meningkat. Menurut catatan, pada 1987, sudah ada sekitar 2,5 juta penduduk Indonesia yang beragama Buddha. Di Indonesia, mayoritas pemeluk Buddha ada di Jakarta, Riau, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Setelah ini, saya akan memberikan contoh jejak agama Buddha yang ada di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, terdapat vihara yang berlokasikan di Jalan Surya Kencana nomor 1 Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Terdapat vihara bernama Vihara Mahacetya Dahanangun atau Vihara Hoktek Bio. Bagaimana cerita tentang sejarah vihara ini? Mari kita bahas. Dibangunnya Vihara Hoktek Bio ini tak lepas dari keberadaan etnis Tionghoa ke Indonesia, khususnya Bogor. Zaman dahulu, para pedagang dari Belanda dan Tiongkok datang ke Batavia dan terjadi suatu persaingan yang kemudian pecah perang pada tahun 1740. Ketika itu, pedagang Belanda didukung oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan untuk mengendalikan situasi, pemerintahan Belanda mendirikan kampung-kampung etnis agar mudah diawasi. Pada tahun 1853, C.C. Baut mengatur zona wilayah pemukiman yang diberi nama Wittgenstein-Stelsel, membagi zona atau wilayah pemukiman berdasarkan kelompok etnis tertentu. Tujuannya memudahkan pemerintah kolonial Belanda mengontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lain.
Pada kebijakan ini, juga pemerintah kolonial Belanda melarang kelompok etnis Tionghoa tinggal di tengah kota. Oleh Belanda, semua etnis itu dikotak-kotakan untuk mencapai tujuan mereka. Politik adu domba agar satu sama yang lain tidak ada kerukunan. Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan aturan pemisahan agar etnis Tionghoa tidak menikah dengan pribumi. Akhirnya, etnis Tionghoa tersebut pindah ke kota Bogor dan membangun perkampungan kecil untuk keluarga semua etnis yang saat ini dikenal dengan daerah Pecinan Bogor. Dari perkumpulan itulah, akhirnya orang-orang Tionghoa mendirikan sebuah kuil. Berdasarkan peristiwa perpindahan etnis Tionghoa tersebut, Vihara Danangun ini diperkirakan dibangun pada awal abad 18 Masehi.